Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 2, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Ini saya sudah sampai di halaman 95, 96, 97 ya, Dek. Penekanannya nanti ada di halaman 96 dan 97. Ayo kita menalar dan ayo kita simpulkan. Nah, untuk penjelasannya atau soalnya ada di halaman 95-nya. Jadi kita baca dulu nanti ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lihat ke halaman 95. Kegiatan 2. Menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Buatlah sumbu simetri untuk setiap grafik yang telah dibuat pada kegiatan 1. Nah, berarti ini masih nyambung dengan kegiatan 1 ya, Dek. Kak Sari sudah pernah membuat video pembahasan untuk kegiatan 1 di halaman sebelumnya. Kalian cek saja. Nanti kalau kesulitan menemukannya, bilang di kolom komentar ya, Kak Sari bantu carikan linknya. Oke? Lanjut, dalam bagian ini digunakan istilah nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi x fx, sehingga dengan demikian jika fx adalah fungsi kuadrat grafik berbentuk parabola dan x sama dengan a adalah sumbu simetri dari grafik fungsi fx, maka nilai optimumnya adalah fa. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini. Gunakan materi yang dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu tentang pergeseran grafik untuk menjawab bagian ayo kita menalar berikut. Oke, kita lihat dulu aja grafiknya seperti ini. Grafik yang pertama adalah grafik yang terbuka ke atas ya. Kalau grafiknya terbuka ke atas, maka nilai optimumnya disebut dengan nilai minimum. Minimum karena puncaknya itu ada di bawah. Oke, jadi kalau grafiknya terbuka ke atas, maka nilai optimumnya disebut juga dengan nilai minimum ya, karena puncaknya ada di bawah. Kemudian ini X sama dengan A ini disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri itu ringkasnya apa sih? Yaitu sumbu atau garis yang membagi kurva menjadi dua bagian sama besar kiri dan kanan gitu ya Dek ya. Sumbu simetri itu jadi yang membagi kurva dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan sama besar, dan dia selalu melewati di titik puncaknya ini. Nah, kemudian FA ini adalah nilai optimumnya tadi ya. Nah, bagaimana cara menghitung FA, bagaimana cara menentukan sumbu simetri, nanti akan kita bahas pada ayo kita menalar di halaman 96. Nah, di sini dilihat dulu grafik yang kedua, grafik terbuka ke bawah. Nah, kalau grafik terbuka ke bawah berarti nilai optimumnya itu disebut dengan nilai maksimum. Kenapa? Karena puncaknya ada di atas. Kan gitu ya, grafiknya kan terbuka di bawah, puncaknya ada di atas ini. Terus ini dia sumbu simetrinya X sama dengan B ya, karena di sini nilainya B, X-nya ya. Kemudian di sini nilai optimumnya adalah FB, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo langsung aja kita isi di halaman 96 bagian ayo kita menalar. Oke, ayo kita menalar. Perintahnya isilah tabel di bawah ini. Nah, di sini ada fungsinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelima fungsi ini adalah fungsi yang sudah kita buat gambar grafiknya pada kegiatan 1 ya, Dek ya. Jadi nanti Kak Sari langsung tunjukkan aja gambar-gambar grafik setiap fungsi ini. Nah, di sini kita disuruh menentukan sumbu simetri dari setiap fungsi ya, dan nilai optimum dari setiap fungsi. Bagaimana caranya? Langsung aja. Untuk yang fx sama dengan x kuadrat, ini Kak Sari tunjukkan gambarnya seperti ini deh. Fx sama dengan x kuadrat. Ini Kak Sari menyebutnya y sama dengan x kuadrat. Kenapa diganti y? Fx dengan y itu sama saja. Jadi kalian boleh menulisnya fx sama dengan x kuadrat sesuai di buku. Nah, di sini Kak Sari ganti y sedikit aja ya, karena kemarin itu untuk menjelaskan supaya mudah menentukan titik koordinatnya. Jadi titik koordinat itu kan x, y ya. Di sini munculnya x, y kayak gitu. Kemarin ini deh ya di kegiatan 1, kalian cek aja. Nah, kemudian
Kalau sudah terbentuk gambar grafiknya seperti ini, kita langsung bisa menentukan sumbu simetri. Seperti yang Kak Sari terangkan, sumbu simetri adalah garis atau sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dalam hal ini sumbunya atau garisnya adalah tentu saja garis yang ini ya. Nah, yang di sini ya. Sumbu Y ini ternyata dia sumbu simetrinya. Ya udah, berarti kalau gitu langsung kita lihat sumbu simetri yang ini terletak pada saat X sama dengan berapa? Cek. Nah, puncaknya ini di X sama dengan berapa? X sama dengan 0 ya. Jadi sumbu simetri untuk gambar grafik Y sama dengan X kuadrat adalah X sama dengan 0 ya. Ini sumbu simetrinya dan pada saat X-nya sama dengan 0. Makanya di sini ditulis X sama dengan 0 kayak gitu. Nah, sekarang untuk F0 sama dengan 0 ini diperolehnya dari mana? Asalnya dari sini nih Dek. Sari bikin di kertas buram ya. Untuk mendapat nilai optimum kita tulis dulu Fx sama dengan X kuadrat ini fungsinya ya. Fx sama dengan X kuadrat. Udah. Kemudian karena diketahui tadi sumbu simetrinya X sama dengan 0 ya. Sudah paham ya dari mana X sama dengan 0 tadi? Nah, kita masukkan 0-nya ini ke dalam sini F0 kayak gitu. Jadi di sini F dalam kurung 0 gitu. Nah, kalau X-nya diganti 0, maka X yang di sini juga diganti 0 ya. Berarti X kuadrat itu ya 0 kuadrat. Sama dengan berapa 0 kuadrat? 0 kuadrat adalah 0. Makanya di sini dapat nilainya sama dengan 0. Kayak gitu. Lagi kita bandingkan dengan gambar grafik yang kedua yang sebelah sini ya. Fx sama dengan dalam kurung X kurangi 1 kuadrat, itu gambar grafiknya jadinya seperti ini. Oke, dia terbuka ke atas ya. Nah, titik puncaknya ada di bawah sini. Sekarang kita tentukan dulu untuk sumbu simetrinya. Ingat, sumbu simetrinya harus membagi dua sama besar kiri dan kanan ya. Berarti kalau yang gambar grafik ini sumbu simetrinya, nah di sini. Kak Sari buat garisnya aja biar lebih jelas. Nih ya, oke, kita garis ya, kayak gini. Oke, ini dia sumbu simetrinya. Kita tulis ketika X sama dengan berapa? Perhatikan, ini kan sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu dia menunjukkan ke angka berapa ini? Nih, angka 1. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kayak gitu ya. Untuk gambar grafik yang kedua ini, Fx sama dengan dalam kurung X kurangi 1 kuadrat. Jadi sumbu simetrinya sama dengan 1. Kita pindahkan ya. X sama dengan 1. Sudah, kalau udah ketemu X sama dengan 1, menghitung nilai optimumnya dimasukkan. Ini menjadi F1 ya. Nah, tadinya Fx sama dengan ini menjadi F1. Nah, sama dengan berapa? Kita masukkan ke rumus fungsinya lagi. Kayak gini. Fx sama dengan dalam kurung X dikurangi 1 kuadrat. Nah, kita ganti menjadi F1 ya, karena sumbu simetrinya adalah 1. Ini menjadi gini. Karena X-nya diganti 1, X yang di sini juga diganti 1. Berarti 1 dikurangi 1 terus dikuadratkan. Sama dengan 1 dikurangi 1 kan 0. 0 dikuadratkan berapa, Dek? Tetap 0. Jadi, nilai optimumnya juga sama dengan 0. Kayak gini. Tulis. Nah, kalau dilihat di gambar, kenapa nilai optimumnya 0? Kayak gini deh, ketika sumbu simetrinya itu menunjukkan angka 1 ya, X-nya itu sama dengan 1, ternyata Y-nya itu menunjukkan angka 0. Nih, di sini ini kan 0 ya. Nah, kalau ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif. Di sini 0 ya, jadi ini kan memang 1,0 titik koordinat puncak ini ya. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, dan nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0, atau Fx sama dengan 0. Nah, nanti kalau kita bandingkan lagi dengan gambar grafik yang nomor 2 pada kegiatan 1, lebih jelas lagi deh. Pelan-pelan aja, kita bahas dulu sekarang untuk yang grafik ketiga, yaitu Fx sama dengan X kurangi 2 kuadrat ya, dalam kurung X kurangi 2 kuadrat. Lihat gambarnya dulu, gambarnya seperti ini untuk yang grafik ketiga. Ini ya, Y atau Fx sama dengan dalam kurung X kurangi 2 kuadrat. Nah, gambarnya dia terbuka ke atas lagi. Dan langsung kita lihat untuk sumbu simetrinya.
puncaknya kan ada di sini, kita garis aja ke atas ke bawah. Ini menjadi sumbu simetri. Tulis sekarang X sama dengan berapa? Ya ini angka berapa? Angka 2, berarti X sama dengan 2. Gitu aja. Ya, tulis di sini X sama dengan 2. Nah, sekarang untuk nilai optimumnya kita masukkan F2. Oke, dihitung pakai rumus yang di situ. Yuk. Fx sama dengan dalam kurung X kurangi 2 kuadrat ya, dari sini kan. Nah, sekarang kita masukkan tadi sumbu simetrinya 2 ya, berarti F2 sama dengan ini X-nya diganti 2. 2 dikurangi 2 terus dikuadratkan sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0, 0 dikuadratkan juga 0. Nah, gitu ya. Jadi nilai optimumnya lagi-lagi 0, tulis di sini. Oke, kalau dilihat di gambar, benar nilai optimumnya adalah 0. Ini dia, ya. Titik puncak ini koordinatnya adalah 2,0 kan? X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 0. Ya, dia nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti Y-nya itu 0. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjutkan sekarang untuk yang gambar keempat, grafik keempat. Fx sama dengan dalam kurung X ditambah 1 kuadrat. Lihat gambarnya dulu seperti ini. Nih ya, masih terbuka ke atas ya. Kemudian sumbu simetrinya tentukan dulu. Lihat titik puncaknya ada di sini. Berarti kita bikin garis ke atas ke bawah dari titik puncaknya tadi kayak gini. Ya, nah sekarang kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu X sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini X-nya menunjukkan angka berapa? Negatif 1 ya. Di sini 0, ini negatif 1. Berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1. Tulis X sama dengan negatif 1 di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang menghitung nilai optimumnya menjadi F dalam kurung negatif 1. Kita masukkan ke rumusnya di sini ya. Fx sama dengan dalam kurung gitu kan, X ditambah 1 kuadrat. Nah, sehingga kalau diganti ini menjadi sumbu simetrinya F negatif 1 sama dengan dalam kurung negatif 1 ditambah 1 terus dikuadratkan sama dengan negatif 1 ditambah 1 itu 0. 0 dikuadratkan ya 0 lagi ya. Jadi sudah ketemu nilai optimumnya adalah 0. Yes, terakhir untuk grafik yang kelima, Kak Sari tunjukkan gambarnya. Y sama dengan atau Fx sama dengan dalam kurung X plus 2 kuadrat. Itu gambarnya jadinya seperti ini. Nah ya, oke di sini. Titik puncaknya ada di sini. Jadi kita tentukan sumbu simetrinya, tarik garis ke atas ke bawah ya. Sudah. Nah, sekarang kita tentukan ini X sama dengan berapa? Lihat angkanya. Angkanya negatif 2. Oh, berarti X sama dengan negatif 2. Pindahkan ke sini. X sama dengan negatif 2. Terus untuk menghitung nilai optimumnya kita masukkan F negatif 2. Oke. Fx sama dengan dalam kurung X tambah 2 kuadrat. Nah, X-nya diganti negatif 2. F negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 kuadrat. Sama dengan negatif 2 ditambah 2 itu kan 0. 0 dikuadratkan ya 0 lagi ya. Yuk, kita tulis nilai optimumnya lagi-lagi 0. Udah, ini untuk tabel yang atas sudah selesai kayak gitu ya dek. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan tabel yang bawah. Perintahnya sama, isilah tabel di bawah ini. Geser dulu. Oke, fungsinya nanti juga ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk fungsi yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat, sama persis dengan yang di atas tadi ya. Sumbu simetrinya 0, nilai optimumnya juga 0. Kak Sari tunjukin sekali lagi gambar Fx sama dengan X kuadrat, seperti ini. Ini dia ya. Fx sama dengan X kuadrat di sini. Sumbu simetrinya adalah ini. Ketika X sama dengan berapa ini? 0, kayak gitu kan. Kemudian kalau dimasukkan F0 menjadi seperti ini tadi. Ya, dimasukkan Fx sama dengan X kuadrat.
menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat adalah 0. Jadi nilai optimumnya sudah ketemu 0. Ini persis dengan yang di atas ini tadi ya, Dek ya. Persis. Nah, yang ini beda. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Gambarnya dulu Kak Sari. Gambarnya seperti ini jadinya. Ini. Ini masih yang x kuadrat tadi. Nah, ini di sini. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Gambarnya terbuka ke atas, tapi lihat puncaknya ada di sini, Dek. Ya, puncaknya ada di sini. Nah, sumbu simetrinya dulu kita tentukan. Sumbu simetri kalau kita tarik garis dari puncak ke atas ke bawah, ya tetap di sumbu x ini, sumbu y ini ya, Dek ya. Di sini. Ya udah nggak apa-apa. Berarti sumbu simetrinya itu yang di sini. Kebetulan berhimpit dengan sumbu y. Kemudian kita tulis, tapi sumbu simetrinya atau x-nya sama dengan berapa? Lihat x-nya, puncaknya kan ada di sini. Kalau kita turunkan ke bawah, ini x-nya ada di titik 0. Berarti x sama dengan 0 untuk sumbu simetrinya. Gambar grafik yang ini. Ya, x sama dengan 0. Kita pindahkan di sini. X sama dengan 0. Nah, sekarang nilai optimumnya kita masukkan. Karena ini x sama dengan 0, berarti di sini F0. F0 sama dengan berapa? Masukkan ke rumus fungsinya. Yuk. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1. X-nya tadi kita ganti 0. Berarti F0 sama dengan, ini berarti 0 kuadrat ditambah 1. Sama dengan 0 kuadrat adalah 0. Ditambah 1 ya 1. Nah, jadi nilai optimumnya adalah 1. Pindahkan dulu di sini. Kalau dilihat di gambar, nilai optimumnya 1 itu betul. Karena ini deh, lihat. Titik puncaknya kan di sini. Ini kan koordinatnya adalah 0,1. Maksudnya kalau x-nya di sini sama dengan 0, ternyata y-nya sama dengan berapa? Ini, angka 1 nih y-nya. Ya, ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, y-nya angka 1. Dan dari hitungan kita juga benar ya, ketemu fx atau y-nya itu sama dengan 1. Oke, ingat sekali lagi, fx itu boleh disebut dengan y ya. Jadi F0 ini ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya adalah 1 gitu. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2. Gambarnya juga sudah jadi. Ini dari hasil kegiatan 1 kemarin ya. Ini fx sama dengan x kuadrat plus 2. Gambarnya seperti ini. Nah, sumbu simetrinya adalah, lihat titik puncaknya di sini. Kalau Kak Sari tarik garis putus-putus ke atas ke bawah, ini ya sama aja dengan sumbu Y ya. Gini kan. Nih, titik puncaknya ya. Kalau Kak Sari tarik garis ke atas ke bawah, ya tetap berhimpit dengan sumbu Y. Sehingga sudah kita ketahui bahwa sumbu simetrinya adalah ketika X-nya sama dengan berapa. Nih, lihat puncaknya di sini. X-nya ternyata di 0 ya. Nih, ada di persimpangan sini nih, berarti X-nya 0. Tulis di sini X-nya sama dengan 0. Pindahkan ke buku, X sama dengan 0. Sekarang kita hitung untuk F0-nya ya, untuk menghitung nilai optimum. Masukkan ke rumusnya gini. Fx sama dengan x kuadrat plus 2. Kayak gitu kan? Nih ya. Terus kita ganti F0 sama dengan 0 kuadrat plus 2. Hasilnya 0 kuadrat ya 0 tambah 2 ya 2 gitu. Kita pindahkan jawabannya sama dengan 2. F0 sama dengan 2. Oke, lanjut ke gambar keempat. Fx sama dengan x kuadrat kurangi 1. Sudah ada juga, ini dia ya. Y atau fx sama dengan x kuadrat kurangi 1. Gambarnya seperti ini. Nah, sumbu simetrinya lagi-lagi dia berhimpit dengan sumbu y. Berarti ketika, nih puncaknya ketika x-nya sama dengan 0. Oke, kita pindahkan di sini x sama dengan 0. Kemudian f0-nya sama dengan, masukkan ke rumus ini ya. Fx sama dengan x kuadrat kurangi 1. Nah, diganti menjadi F0 sama dengan 0 kuadrat kurangi 1. Sama dengan 0 kuadrat adalah 0 dikurangi 1 ya negatif 1 ini. Jadi sumbu simetrinya benar 0, x sama dengan 0 dan nilai optimumnya negatif 1. Kita pindahkan ya.
Ini negatif 1. Sekali lagi kalau dilihat pada gambar, nilai optimum negatif 1 itu ada di sini. Nih, ya. Tuh, puncaknya kan di sini. Coba dilihat. Ini kan koordinatnya 0, negatif 1 ya. X-nya 0, Y-nya angka berapa ini? Nah, di sini terlihat ya, angka negatif 1. Jadi nilai optimumnya ini negatif 1. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, terakhir untuk gambar yang kelima, grafik yang kelima, fx sama dengan x kuadrat kurangi 2. Tentukan dulu sumbu simetrinya berdasarkan gambar. Gambarnya kayak gini, Dek. Nih. Ya, sumbu simetrinya karena titik puncaknya ada di sini, maka sumbu simetrinya lagi-lagi berhimpit dengan sumbu y, ya. Ketika x-nya sama dengan berapa? 0 lagi. X sama dengan 0. Oke, kita pindahkan X sama dengan 0. Kemudian F0-nya sama dengan berapa? Masukkan ke sini ya. X kuadrat kurangi 2. Yuk. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 2. Berarti F0 sama dengan 0 kuadrat kurangi 2. Sama dengan 0 kuadrat ya 0 dikurangi 2 ya negatif 2. Kayak gitu. Berarti nilai optimumnya negatif 2. Pindah. Nah, yuk lihat sekali lagi di gambarnya boleh ya. Nilai optimumnya negatif 2 itu mana? Ini. Nih ya, nilai Y-nya ini loh sama dengan negatif 2. Ya kan? Jadi nilai optimumnya negatif 2. Kalau sumbu simetrinya ya ini ya, yang membelah sama besar sebelah kiri dan sebelah kanan tuh. Di sini. Ketika X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Gini ya. Tuh. Kayak gitu. Oke. Selesai ya. Ini untuk ayo kita menalar yang di bagian halaman 96. Sekarang kita lanjutkan masih di halaman 96 bagian ayo kita simpulkan. Bawahnya nih, Dek. Geser dulu. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan pengamatan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x kurangi s kuadrat. Oke, nah ini berdasarkan tabel yang di atas tadi, yang bagian ayo kita menalar ya, Dek ya. Jadi x dikurangi s kuadrat itu seperti yang di sini. Kasih ditunjukin lagi. Ini dia, ya langsung ke sini. Kalau ini fx sama dengan x kurangi 1, terus di dalam kurung kuadrat, ternyata sumbu simetrinya adalah 1. 1 itu diambil dari angka ini. Ya, kalau dia negatif 1, hasilnya sumbu simetrinya adalah 1. Nah, berikutnya kalau di sini, ini negatif 2 ya fungsinya, maka sumbu simetrinya adalah 2. Jadi kebalikannya ya atau lawannya. Kalau di sini ternyata di sini positif 1, maka sumbu simetrinya malah negatif 1. Kalau positif 2, sumbu simetrinya adalah negatif 2. Nah, untuk nilai optimumnya kalau bentuk grafik fungsinya seperti ini, dia nilai optimumnya semuanya selalu 0. Nah, tadi sudah kita buktikan ya, selalu 0. Sehingga untuk menjawab soal nomor 1, ayo kita simpulkan, gampang aja. Tinggal kita lihat di sini ya. Di sininya apa? Nanti berarti lawannya ya. Kalau ini negatif, berarti di sini positif ya. Kalau di sini positif, berarti negatif. Dan untuk nilai optimumnya sudah dipastikan selalu 0. Oke, kita kembali jawab yuk. Nah, ternyata nomor 1 tadi ini negatif S ya, Dek. Berarti kita jawab, maka sumbu simetrinya adalah lawannya negatif S ya, positif S. Nih, sudah Kak Sari tuliskan. Untuk X sama dengan dalam kurung X kurangi S terus dikuadratkan, sumbu simetrinya adalah nih lawannya negatif S, berarti sama dengan S saja. Untuk nilai optimumnya atau ditulis fx sama dengan apa tadi kesimpulannya? Selalu 0. Kayak gitu ya, untuk grafik fungsi yang seperti ini. Oke, sudah terjawab ya sayang ya. Sekarang nomor 2. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah t. Nah, kalau yang ini menurut tabel yang kedua tadi di atasnya. Kak Sari tunjukkan lagi, yuk. Nah, menurut tabel yang ini nih, Dek. Ya, yang bawah sini ya. Langsung aja coba lihat di sini.
fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, ternyata sumbu simetrinya 0. X kuadrat plus 2 juga 0. X kuadrat kurangi 1 juga 0 ya. Jadi kalau x-nya dikuadratkan dulu, baru ditambah atau dikurang sesuatu, sudah dipastikan sumbu simetrinya selalu 0. Nah, untuk nilai optimumnya, ternyata kalau x kuadrat ditambah 1, nilai optimumnya adalah 1 juga. Diambil dari sini. Kalau ini positif 1, ternyata nilai optimumnya juga positif 1. Tanda positif itu kan nggak perlu ditulis ya. Nah, kalau ini positif 2, ternyata nilai optimumnya juga 2, positif ya. Di sini negatif 1, ternyata nilai optimumnya juga negatif 1. Ini negatif 2, nilai optimumnya juga negatif 2. Kesimpulannya, kalau bentuk seperti ini, ya, x-nya dikuadratkan terus ditambah dengan sesuatu kayak gitu, sumbu simetrinya selalu 0 dan nilai optimumnya selalu mengikuti nilai yang di sini ya, atau kalau kita bilang ini sebagai konstantanya kayak gitu. Sehingga kita jawab, ayo kita simpulkan nomor 2 seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari tuliskan ya. Ini untuk yang nomor 2 tuh kayak gini, Dek. Oke. Untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah t, maka sumbu simetrinya x sama dengan selalu apa tadi? Selalu 0. Kemudian untuk nilai optimumnya selalu mengikuti konstanta yang di sini. Karena di sini positif t, maka nilai optimumnya juga positif t. Kita nulisnya t saja untuk positif. Kayak gini ya, selesai. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi fx sama dengan x kurangi s kuadrat ditambah t. Memang ini di dalam tabel atas tadi belum ada bentuk yang seperti ini. Tetapi dari sini, dari nomor 1 dan 2 ini kita bisa menjawab yang soal nomor 3. Caranya kayak gini. Nih, sudah Kak Sari catat untuk nomor 3 ya. Fx sama dengan dalam kurung x kurangi s kuadrat ditambah t. Untuk sumbu simetrinya, x sama dengan berapa? Ini mirip kayak yang nomor 1 ya. X kurangi S kuadrat nih, X kurangi S kuadrat. Ternyata sumbu simetrinya adalah S. Nah, di sini ikut juga, sumbu simetrinya tetap adalah S. Sekarang untuk nilai optimum Fx. Nah, di sini ada konstanta ya, ngikut di sini. Maka nilai optimumnya ngikut yang ada konstanta, yaitu ini. Nah, karena ini X kuadrat ditambah T, nilai optimumnya adalah T ya, positif T. Kalau dia positif nanti ya positif, kalau dia negatif, negatif. Pokoknya sesuai nilai T. Maka di sini nilai optimumnya juga ya ngikut di sini sesuai nilai T. Jadi kita tulis nilai optimumnya adalah T gitu. Selesai ya. Jadi yang bawah ini adalah perpaduan nomor 1 dan nomor 2. Sumbu simetrinya ngambil yang atas, nilai optimumnya ngambil yang bawah gitu ya. Perpaduan dia. Ini ngikut yang atas, X dikurangi S dikuadratkan. Nah, di sini ngikut yang bawah ini. Ya. Oke, selesai ya. Ayo kita menalar di halaman 96 sudah selesai. Ayo kita simpulkannya juga sudah kita jawab. Nah, sekarang kita bisa beralih ke halaman 97. Yuk. Ayo kita menalar. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah, nah ini seperti yang gambar pertama tadi deh. Ini Kak Sari tunjukkan, boleh Kak Sari ingatkan gambarnya ya. Di sini grafiknya fx sama dengan ax kuadrat itu mirip sama yang ini. Fx sama dengan x kuadrat ya. Ini a-nya itu angka sesuatu. Nah, dalam hal ini di sini angkanya adalah angka 1. Kalau nggak ada angka itu kan angka 1. Ternyata sumbu simetrinya masih ingat sama dengan apa? Ini ya sumbu simetrinya. Berarti yang ini X sama dengan 0 tadi. Sehingga kita jawab di sini sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat adalah X sama dengan 0. Jadi, sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi x kuadrat adalah titik-titik dan nilai optimumnya adalah titik-titik. Nah, kalau ini yang mengikut tabel di ayo kita menalar halaman 96 tadi. Yuk, Kak Sari tunjukkan lagi. Atau lebih mudahnya malah kita ambil dari kesimpulan di halaman 96 tadi ya Dek ya. Gini. Sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dalam kurung x kurangi x s kuadrat adalah, kan yang kayak gini tuh.
X kurangi S kuadrat. A-nya berapa? A-nya di sini 1. Ya, jadi ini kan harus angka. Nah, ini ada angkanya, sebenarnya angka 1. Nah, ternyata sumbu simetrinya adalah apa? Ini ya, X sama dengan S. Dan nilai optimumnya adalah, nah kalau yang bagian sini nilai optimumnya yang ini ya, fx sama dengan 0. Tulis di sini, fx sama dengan 0. Sekarang, sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan a dalam kurung x kurangi s tutup kurung kuadrat tambah t adalah, nah kalau yang ini mengikut kesimpulan yang di sini, nomor 3. Ya, A-nya 1, kemudian dalam kurung X kurangi S dikuadratkan terus ditambah T. Ini ya. Tuh, kayak gitu kan? Ada A, X kurangi S dikuadratkan tambah T. Ternyata sumbu simetrinya, ini sumbu simetrinya adalah, kita udah punya dong, sumbu simetrinya adalah S. Berarti kalau di sini negatif S, ini adalah S. Kita tulis ya, karena ini negatif S, sumbu simetrinya adalah X sama dengan S. Gitu. Dan nilai optimumnya adalah, nah kita lihat lagi nilai optimumnya untuk bentuk yang seperti ini mengikuti di sini konstantanya ya, positif T. Ini ya, positif T. Maka kita tulis di sini F dalam kurung X sama dengan ini ya, positif T. Nulisnya T saja. Kemudian untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan a dalam kurung x kuadrat ditambah b per ax tutup kurung gitu ya ditambah c sama dengan a dalam kurung x kuadrat ditambah b per a X ditambah apa. Nah, ini Kak Sari tulis ulang aja biar sambil gampang menjelaskannya ya, Dek. Mulai dari sini nih Kak Sari tulis ulang di kertas terpisah seperti ini. Nah, ini oke, Kak Sari salin seperti ini. Untuk yang pertama, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kayak gini. Nah, sama dengannya ini Kak Sari tulis di bawah ya, biar mudah dilihat. Sama dengan a-nya dikeluarkan, terus ini x kuadrat ditambah b per a X tutup kurung ditambah C. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau A-nya dikeluarkan, A dikali apa supaya menjadinya AX kuadrat? Tentu saja A dikali X kuadrat. Kayak gitu kan? A kali X kuadrat adalah AX kuadrat. Kemudian A dikali apa supaya menjadi BX? Nah, kita kalikan gini. A dikali dengan B per AX. Kenapa? Karena ini kalau A dicoret dengan A jadinya BX saja. Gitu loh deh ya. Karena A-nya ini dikeluarkan. Nah, tutup kurung ditambah C. Tambah C nggak ada masalah. Berikutnya ini ada sama dengan lagi, tulis di bawahnya sama dengan A dikeluarkan ya. X kuadrat ditambah B per AX nya dari sini tetap X kuadrat ditambah B per AX. Nah, terus ini ditambah apa? Ditambah dengan setengahnya B per A, terus dikuadratkan. Ini persis seperti mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kan dikali dengan setengahnya koefisien X ya. Berarti gini aja, B per 2A. Nah, setengahnya B per A itu adalah B per 2A. Tapi harus dikuadratkan kayak gini. Oke, ya. Tutup kurung yang di sini. Nah, terus ditambah, sudah ya. Terus dikurang. Nah, ini A dikali apa? Karena di sini ditambah dengan sesuatu, maka ini harus dikurangi dengan sesuatu juga. A-nya dapat ngikut dari sini. Nah, kemudian di dalam kurungnya ini kita tulis yang ini. B per 2A terus dikuadratkan ya. Tulis B per 2A dikuadratkan. Ditambah dengan C, nggak ada masalah. Oke, lanjut sama dengan, nah sama dengannya yang bawah ini ya, Dek. Ini ditulis A dalam kurung X plus apa dikuadratkan. Dari sini sayang. Nah, kalau melengkapkan kuadrat sempurna, depan sudah ada kuadrat, belakang sudah ada kuadrat. Ini boleh ditulis ringkas aja, langsung depan ditambah belakang dikuadratkan. Nulisnya kayak gini. A, masih kelihatan ya, dalam kurung X ditambah yang ini. Ditambah ini. B per 2A gitu kuadrat. Kayak gitu. Langsung ke sini ya, dikurangi ini A dikali B per 2A kuadratnya kita bongkar menjadi gini.
A dikali dalam kurung B dikuadratkan adalah B kuadrat per 2A dikuadratkan adalah 4A kuadrat, tutup kurung, ditambah C. Enggak masalah ditambah C-nya. Kita lanjutkan lagi sama dengan ya di bawahnya. Mulai dari yang sini sekarang. Oke, geser dulu sedikit. Nah, sekarang kita sama dengannya mau yang ini ya. Mulai ada muncul 4A ini. Caranya tuh dari sini. Oke. Ini kita tulis ulang. A dikali X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurangi. Nah, ini kan kalau kita buka kurungnya menjadi A kali B kuadrat itu AB kuadrat ya. Per ini 4A kuadrat. Oke. Di sini Kak Sari tulis sedikit ya di sebelah kiri sini. Ini A dikali B kuadrat adalah AB kuadrat, pernya ini 4A kuadrat. Nah, di sini ada A, ups kelihatan ya Dek ya. Ini ada A per A kuadrat, menjadi gini, A-nya ini kan pangkat 1 ya, dibagi dengan A-nya pangkat 2, berarti 1 dikurangi 2 ya, habis yang atas, yang bawah sisa 1A, sehingga menjadi B kuadrat per 4A, kayak gitu. Oke, paham ya? Ini A pangkat 1 dibagi A pangkat 2, tersisalah A pangkat 1 yang bawah aja. Nah, A yang di atasnya udah habis. Jadi ini B kuadrat per 4A. Itu apa? Itu kalau dibuka kurungnya nih tadi. Jadi kita tulis ya di sini B kuadrat per 4A ditambah dengan C, nggak ada masalah. Nah, ini untuk sama dengan yang di sini, Dek. Ya, A dalam kurung X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurangi B kuadrat per 4A ditambah C. Ini dia. Oke. Nah, kita lanjutkan sama dengan yang di sini. Sama dengan, yuk. Ini tulis lagi mirip sama yang atasnya ya. A dalam kurung X ditambah B per 2A terus dikuadratkan. Sama aja dengan yang di sini, salin. Nah, terus dikurangi apa? Dikurangi yang ini tadi ya, sama persis. Ini tadi isinya adalah B kuadrat per 4A gitu ya. Kayak gini, persis. B kuadrat per 4A. Terus ditambah apa? Nah, ditambahnya itu dari sini ya, dari C. Kak Sari lihat kan? Ini dia. C-nya ini mau kita samakan penyebutnya, yaitu disamakan menjadi per 4A. Nah, kalau kita hitung dulu, awalnya adalah C, agar menjadi sesuatu per 4A, berarti C-nya ini harus dikali dengan 4A. C dikali 4A adalah 4AC. Jadi kalau kita kembalikan, 4AC dibagi dengan 4A, 4A dibagi 4A habis sisa C. Jadi C sama dengan C. Bener kan? Nah, jadi C itu boleh ditulis kayak gini, 4AC per 4A. Kita pindahkan ke sini, ditambah 4AC per 4A gitu maksudnya. Dia maunya isinya kayak gitu ya, yang di sini ya. Oke, cukup jelas ya ini. Di atas 4AC per 4A. Kalau kesininya sama aja dengan yang sebelumnya, kayak gini. Nih sama, terus berubahnya yang di sini 4AC per 4A. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang di sini sama dengan yang terakhir ini ya, Dek ya. Untuk yang depannya itu tetap aja seperti atasnya tadi, A dikali X ditambah B per 2A dikuadratkan. Tulis dulu. Ini persis kayak gitu. A dikali X ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, di sininya mulai berubah. Berubahnya itu gini, Dek. 4A-nya ini kita tulis menjadi satu buah per ya, digabung. Digabungnya dia maunya kayak gitu. Dikuranginya dulu ditulis, terus B kuadrat dikurangi apa per 4A gitu kan. Kayak gini. Dikurangi ya, B kuadrat kayak gitu. Dikurangin lagi dari sini, kurangi 4AC per 4A. Nah, agar benar ini sebenarnya harus dikurung, Dek ya. Ini harus dikurung. Nah, gitu. Kenapa harus dikurung? Coba kita lihat. Ini negatif dikali B kuadrat, hasilnya adalah negatif B kuadrat. Betul. Negatif dikali negatif 4AC, hasilnya adalah positif 4AC. Jadi ini kita kurung aja ya. Ditambah dikali B kuadrat kurangi 4AC. Walaupun di sini nggak ada kurungnya, kita tambahin sendiri boleh, malah lebih sempurna.
Oke, sudah ya, ini sudah ketemu, sudah terakhir kan? Nah, sekarang didapatkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan apa? Oke, nah bentuk seperti ini adalah mirip kayak bentuk kesimpulan kita yang ini tadi. Nah, nomor ini. Nah, nomor 3 ini tadi deh. Bentuknya sama nih kalau Kak Sari lihat ya. Fx sama dengan dalam kurung X dikurangi S dikuadratkan ditambah T. Ini juga gitu ya. Ini Fx sama dengan dalam kurung ya, X ditambah sesuatu terus dikuadratkan, terus dikurangi dengan sesuatu. Ini sama persis dengan yang di sini ya. Ini ada dalam kurungnya dikuadratkan terus ditambah dengan sesuatu konstanta. Ternyata dari sini kita sudah simpulkan tadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan S, mengikuti ini lawannya di sini. Kalau dia negatif, ternyata sumbu simetrinya adalah positif. Kalau di sini tadi positif, lawan negatifnya adalah negatif ya. Nah, sekarang kita lihat punya kita di sini ya, pengganti S-nya ini adalah positif. Nah, berarti nanti sumbu simetrinya gimana dong? Lawannya positif yaitu negatif. Gini tulis, sumbu simetrinya gini, X sama dengan apa? Ini tanda positifnya kita ganti menjadi negatif. Negatif B per 2A. Kayak gitu ya. Ini Kak Sari ingatkan sekali lagi. Nih, kalau dia negatif S, sumbu simetrinya adalah X sama dengan positif S. Nah, di sini kalau dia positif B per 2A, sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi untuk mengisi yang di sini ya, jawabannya negatif B per 2A. Terus dengan nilai optimumnya adalah, nah kalau nilai optimum kan kita melihat dari di sini ya. Nah untuk yang simple tadi nilai optimumnya itu dilihat dari ini, nilai T. Kalau T-nya positif berarti nilai optimumnya ya positif T, kayak gitu kan. Nah punya kita apa? Punya kita adalah ini ya, negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Berarti nilai optimumnya ya ini semua, tandanya tetap ngikut tanda negatif ini. Kita tulis nilai optimumnya kayak gitu ya. Ada fx-nya ya, nih F dalam kurung X tulis sama dengan ini semua ya, negatif buka kurung B kuadrat kurangi 4AC tutup kurung per 4A gitu deh. Nah ya, kesimpulannya lagi, sehingga titik optimumnya adalah titik optimum itu gabungan antara X dengan Fx. Jadi tinggal kita salin aja gini, sehingga titik optimumnya adalah Kak Sari tulis di bawah sini ya, dalam kurung X, Fx gitu sama dengan ini ya, kita masukkan buka kurung min B per 2A, gitu ya, ini dia min dalam kurung B kuadrat kurangi 4AC tutup kurung per 4A tutup kurung besar. Dah selesai, ini titik optimumnya. Terus, nah udah selesai kan, ayo kita menalarnya. Sekalian aja kita kerjakan, ayo kita simpulkan yang bagian bawahnya. Ini dia. Nah, ayo kita simpulkan apa rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, rumusnya ya ini tadi ya. Untuk mendapatkan sumbu simetri, rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Untuk mendapatkan nilai optimum, rumusnya adalah ini dia. Min dalam kurung b kuadrat kurangi 4c 4ac per 4a. Kak Sari ulang, min dalam kurung B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kalian bisa tulis sendiri ya, ini kesimpulannya. Dan ini nanti dipakai terus ya deh untuk menghitung di subbab-subbab berikutnya yang belakang-belakang untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi harus kalian hafalkan. Oke, Kak Sari anggap sudah selesai juga ya. Ayo kita simpulkannya ini. Walaupun nggak Kak Sari tulis, tapi kan kalian sudah bisa menulis sendiri. Jawabannya ini, rumus untuk sumbu simetri, rumus untuk menghitung nilai optimum. Dah selesai.
Oke, karena Kak Sari sudah selesai membahas soal di halaman 96, 97 berdasarkan keterangan di 95, maka Kak Sari mau undur diri dulu ya. Terakhir untuk kalian yang mau ikutan konsultasi individu sama Kak Sari ya. Konsultasi individu ini ngebahas PR kalian, Dek. Jadi misalnya kalian ada PR disuruh menggambar grafik atau disuruh menentukan sumbu simetri atau nilai optimum yang seperti ini, tapi mengalami kesulitan. Nah, kalau kalian daftar konsultasi individu ini nanti insya Allah Kak Sari bantu ya via WA, chat pribadi, tidak dimasukkan ke dalam grup. Nah, bagaimana cara daftarnya? Berapa bayarnya? Bayarnya murah sih, Dek. 1 bulan itu hanya 80.000 aja. Langsung bisa chat sama Kak Sari, tanya-tanya soal. 1 hari bisa bertanya sampai dengan 5 soal ya, dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu dan tanggal merah otomatis libur. Kayak gitu. Yang mau daftar boleh ke nomornya Kak Sari di 081 456 10 9870 ya. Walaupun hanya 80.000, tapi kalau bisa membantu kalian memahami materi di kelas 9 kan lumayan banget ya. Dan kelas 9 itu kan materinya bukan hanya yang di buku kita ini aja, tetapi harus mengulang kembali, mengingat kembali kelas 7 dan kelas 8. Jadi daftar di sini nanti PR apapun, PR matematika ya, kalian tanyakan ke Kak Sari bantu. Oke, Kak Sari undur diri dulu ya sayang ya. Nah, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.